Belum. Iya. Mau syuting lagi? Mau. Ya. Mau nanya apa? Gimana nih mengajak Ariel untuk di film seperti apa sih nih untuk prosesnya sendiri? Prosesnya Iya. pasti ada casting, ada juga casting iya ya, Iya. KB kamu. kafe kamu iya. Dua bodas. Hah? Les dua. Oh iya, jadi dia itu di casting juga, reading juga, awalnya hampir nggak jadi, tapi ternyata dia belajar terus-terusan, akhirnya bisa, dan akhirnya lumayan. Simpang Daiko. Baik, kok nanti kan, hari Rabu. Labu. Boleh sini ayo. Sini. Tapi dengan direct Alim sendiri mungkin ada kesulitan atau seperti apa sih Kak Baim? Kesulitan masih ada, tapi karena saya ya udah sering syuting sama udah tahu treatment setiap karakter seperti apa, dan beda-beda juga kita ambil cara dari satu director untuk tarik dia. Satunya kita ulang, dia supaya ulang, habis itu kita buat dia tenang dulu, seperti di rumah dulu suasananya, supaya dia nggak syuting. Akhirnya dia juga betah, nggak jarang mau pulang ya. Enggak, belum pulang. Nggak pernah mau pulang, waktu Ya. saya syuting dia tuh nggak mau pulang. Jalan-jalan dulu. Jalan-jalan, Makan dodo ayam. OM. Blok M atau ayam. Nah. Sama siapa? Sama Vanessa? Ini Pak Toto. Mana Pak Toto? Oh iya Pak Toto. Udah Pak Toto situ aja. Baim, Oke. kenapa sih memilih drama tapi dikemasnya dalam slice of life? Karena itu kan kayak tadi saya lihat menjadi banyak ya produksinya tuh latar belakangnya menjadi sangat Iya. banyak orang, Iya. sangat banyak lokasi gitu. Ya sebenarnya sulit sih buatnya, jujur. Karena layernya terlalu banyak ya yang mau saya kasih lihat. Harus penataan scene-nya benar, kalau enggak akan jadi pusing nontonnya. Tapi ketika benar malah padat, jadi penonton tuh nonton, dia nggak kemana-mana karena setiap scene-nya tuh kita karena kan ada layernya. Kalau kalian udah nonton kan ada Alim, ada Raka, ada Langit, ada pacarnya Lisa, ini Vanessa katanya. Jadi layernya banyak, ada Rai, banyak. Jadi saya harus tempatin pas banget. Sulitnya sih di penulisannya. Berapa lama sih untuk kayak mengumpulkan lokasi terus akhirnya mengumpulkan dalam satu adegan itu menjadi satu adegan yang penuh dalam membuat si slice of life itu berapa lama persiapannya, Baim? Saya skenario itu 1 tahun. Saya bersama Mbak Aurora setahun, dari nulis ide sampai jadi setahun. Terus kenapa ajak Luna Maya? Jadi Luna kaget juga dari. Oke, Luna itu sahabat saya juga. Dia saya minta tolong sama dia karena terakhir itu harus ada yang ngagetin orang. Siapa orangnya ya? Saya bilang. Awal jujur sebenarnya Rosa, tapi dia lagi ke Madinah kalau nggak salah gitu kan. Akhirnya saya ajak Luna, akhirnya dia mau. Dan Luna, Untuk seseorang yang ingin jadi sutradara, hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan, terus gimana caranya Mas Baim ngelatih visual sense agar storytellingnya tetap terasa sampai akhir. Persiapan untuk menjadi director, kalau saya ditanya itu sebenarnya saya nggak ada, Pak. Saya hanya menjadi pemain tapi lama banget. Jadi di sini juga membuktikan kalau semua orang juga bisa menjadi director. Tapi kalau saya kan sudah didirect sama banyak orang, jadi saya sudah nempel ilmunya, tinggal saya keluarin aja. Dan untuk mempunyai cerita yang sebegitu detailnya, saya bilang sulit. Saya aja lama banget buatnya. Karena kita harus merasakan persinnya, dan balik lagi di buku sama yang mereka acting itu beda. Reza ternyata mainnya lebih marah daripada yang kita tulis. Jadi saya harus nambahin scene di danau kalau kalian nonton ya. Jadi penambahan scene itu ada. Makanya saya di sini kan produsernya juga. Jadi kalau untuk melarang nggak ada. Jadi mau saya tambahin scene tambahin, mau ganti set ganti cerita. Vanessa aja kan sebenarnya nggak ada di skrip. Jadi sebenarnya pacar kamu ya. Mas Baim berarti banyak penyesuaian dalam produksinya ya? Terlalu banyak, malah sekitar 40%. Mas Baim, penasaran nih terkait soundtrack. Kenapa tadi di opening pilih salah satu dari himnya Fis? Dan bisa diceritain juga nggak proses pembuatan soundtracknya, kan tadi ada juga originalnya.
Itu menurut saya satu shot yang harus diingat sama orang, dan satu shot itu harus diiringi sama lagu. Susah milihnya, tapi ternyata yang isi musik yaitu Ricky Leonardi keluar nama dan judul yaitu yang bisa dia. Jadi saya cari, saya dengar dan itu cocok pas. Itu sih. Berarti berdasarkan preferensi pribadi ya? Lebih ke Mas Ricky Leonardi. Ya. Kalau ini termasuk presiden terbaik dari Kebayang juga nggak sih, bisa jadi bagus terus menggait anak-anak juga main film. Dan pas Kenzo juga di sini perannya lumayan agak berat ya, dia besar. Jadi buat saya Kamera Bang Baim. ya, jadi buat saya di sini kalau salah satu yang terbaik pasti kalian bisa nilai buat saya ya. Kalau saya cuma bisa ngerjain, kalau dibilang puas atau enggak, saya sampai detik ini nggak ada level sama sekali beneran. Karena saya ngedit, saya buat dari nol dan saya tahu hasilnya. Dan insya Allah saya juga percaya dengan hasilnya, mudah-mudahan bisa disenengin. Jadi dari sekarang sampai sekarang dadah Mas Ade, see you. Kabel. Mic-nya berisik. Dadah Mas Ade. Iya. Tadi. Iya. Tapi ini cara kamu juga nggak sih bonding sama anak juga main film bareng. Produsernya juga. Iya, sebenarnya bonding saya sama anak juga benar, tapi yang paling benar dari semua adalah anak saya main itu karena permintaannya mereka. Kalau mereka nggak dikasih nangis, pasti diambilnya. Nangisnya itu bukan nangis biasa, tapi nangisnya itu nangis benar-benar nangis. Marah. Iya. Jadi memang dua anak itu Kenzo sama Kiana memang suka ada di depan kamera dan minta peran terus di setiap film saya. Jadi sudah mulai mengarahkan anak juga untuk acting gitu. Iya, kalau saya nggak pernah maksain. Kalau saya masih nggak ada mereka di lokasi karena ya anak saya bisa main. Ya, Lebih enak, lebih suka ngedirect film horor apa sekarang kan drama nih? Kepuasannya seperti apa Baim antara film horor dan film drama? Dua-duanya punya kepuasan tersendiri, tapi sulitnya sama aja sebenarnya, tapi sulit horor karena terlalu banyak ceritanya ya. Dan kita harus punya sifat jahil kalau untuk di horor. Kaget ini kapan? Karena kan satu, kita nggak boleh sama-sama orang lain. Takut. Iya, kalau horor lebih ke situ. Tapi kalau drama detail untuk rasanya itu bisa harus dapet banget di setiap film. Kalau ini kan anak sudah 2 kali main film gitu. Itu perkembangan mereka seperti apa sih? Iya, perkembangannya bagus banget. Saya sampai Kenzo yang saya bingung. Kiano masih malu kalau misalkan dia dialog depan kamera, dia selalu masih ada senyum sedikit dia posisi. Cuma jangan senyum, kan? Kelihatan di kamera, nanti kan ditonton sama semua orang. Iya. Tapi kalau Kenzo, di BO-in dia BO, diulangi kata-kata saya dan natural banget. Jadi akan diarahkan dong ya, jadi Apa? aktor Kenzo, jadi aktor. Lihat nanti lah, tergantung dia. Tapi kemarin Mas Bayu bisa bilang anak-anak dari kecil aja udah kelihatan banget bertalenta sekali. Apalagi diajak di setiap film yang ilmu garap. Gimana tuh Mas? Gimana nyaman? Melihat talenta anak-anak udah bisa dibilang tuh bentuk Saya bilang bakat ada, dua-duanya seneng ada, cuman nggak pernah maksain karena sebenarnya Kiana juga suka basket. Jadi ya pernah saya ini, kalau dia nggak mau main nggak apa-apa. Ada Mudi kan mereka semua. Jadi kalau Mudi itu susah untuk kita atur, harus tahu moodnya. Kalau mau tidur, tiba-tiba tidur ya kita harus berhenti. Tapi nggak boleh memaksakan karena dia anak kecil. Yang main Mbak. Kamu kalau ada Kiano Kenzo mainnya apa nggak? Mau. Mau lagi. Iya. Iya mau. Ini boleh muda. Boleh kali dua Mbak. Kemar. Ini emang mau ngadalin. Nggak ada. Iya betul ini. Oh iya. Tapi ini jadi mengenalkan buat masa-masa lalu juga nggak sih, jadi produser banyak yang cerita. Apa? Jadi bikin buat kamu juga nggak sih? Film.
Ismail ada target untuk luar negeri nggak film kita ya? maunya karena juga ada temanya juga mengenai yang keluarga dan juga ya jadi kita benar-benar bisa influence ke luar. Ada pertanyaan lain? Ini dia. Ya, jangan. Apa kita jangan Iya. jangan lupa nonton. Oh iya. Oh, aku mulu. Alim bilang, Ya, ada gitu. bilang, jangan lupa, Ngembang, apa? jangan lupa nonton Nonton. semua Semua bayi jasa. tanggal berapa? 13 Mei. Nonton jam. Oke deh. Oke. Semuanya. Makasih.